Setiap ada berita yang ramai diperbincangkan, banyak dari kita menduga-duga. Benar adanya, atau jangan-jangan sekedar pengalihan isu. Habisnya, setiap kali kasus korupsi terbongkar, di sela-sela itu juga kasus-kasus nyeleneh bermunculan. Sekte terlarang? Ada. Isu seputar selebriti? Ada juga. Welcome to All In with me, Olin. Anggapan pengalihan isu seringkali dilayangkan atas isu-isu nyeleneh, bombastis yang ramai diperbincangkan. Ada yang menganggap sebagai keniscayaan politik. Ada juga yang menganggap kalau anggapan tersebut cuma kekhawatiran kaum konspirasi belaka. Kasus yang paling banyak dikhawatirkan akan tenggelam dan terlupakan, salah satunya adalah korupsi. Yes, korupsi. Suatu kejahatan yang masuk ke dalam ranah extraordinary crime yang sangat berdampak secara sistematik. Tapi nggak tahu ya, apakah karena kasusnya berbelit-belit atau karena ada pihak-pihak yang dianggap penting di dalam keterlibatannya, kok seringkali saat kasusnya diproses, ada aja berita yang tiba-tiba viral. Apakah memang ada kasus yang sengaja di-up agar fokus masyarakat teralihkan? Lagi-lagi ini bisa jadi hanya konspirasi, tapi ini reminder juga untuk kita biar kita nggak lengah saat ada koruptor yang harus dihukum berat ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit aja data kasus korupsinya ya. Biar pada inget aja sedikit betapa wownya kasus korupsi di Indonesia yang menjadi negara terkorup kelima di Asia. Walaupun gue cukup yakin, kalau aja lebih banyak kasus yang terbongkar, kita bisa jadi 3 besar negara terkorup di Asia loh. Well, definitely not something we can be proud of lah ya. Berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Secara rinci, Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022 yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya, ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Fantastis banget ya. Kebayang nggak? Di luar yang tidak terdaftar dan kasus-kasus yang mungkin belum terungkap dan mungkin sulit terungkap. Well, gue pribadi mengamini kalau konspirasi itu nyata dalam politik dan bahkan kehidupan sosial sehari-hari. Namanya aja persekongkolan, suatu bentuk permufakatan di mana masing-masing pihak yang bersekongkol punya kepentingan yang sama atau nggak jauh beda. Tudingan pengalihan isu sah-sah saja ada, tapi kadang-kadang kalau kurang mengindahkan empati, nggak masuk akal, berlebihan, dan menuding secara membabi buta ya please deh, mending jangan dilanjutin. Contohnya, kasus pandemi. Begitu banyak teori konspirasi yang berseliweran, pengen terlihat pintar, ujung-ujungnya kalau dirinya atau orang dekatnya terpapar, baru deh percaya. Jangankan terpapar, ditegur istrinya aja, langsung diem. Kok gue jadi ingat kasus Jerings SID ya? Oke, balik lagi ke kesadaran pengalihan isu. Satu-satunya kewaspadaan keras terhadap pengalihan isu yang kayaknya pantas diamini bersama ya pengalihan isu kasus korupsi ya. Kesadaran supaya kita jangan jadi bangsa yang amnesia sejarah dan gampang lupa atas hak-haknya sendiri sebagai warga negara. Gue sendiri melihat kewaspadaan masyarakat, khususnya netizen, akan pengalihan isu sebagai semangat menolak lupa juga di satu sisi. Begitu pesatnya persebaran informasi melalui media sosial dan grup WhatsApp membuat seringkali fokus kita terpecah. Nah, kan? Urgensi penguakan kasus yang melibatkan hajat dan hak banyak orang niscaya teralihkan dengan berita-berita yang sensasional, dianggap lebih seksi dan lebih mudah dibahas tanpa harus pakai mikir banyak. Nah, kalau masyarakat kita didominasi lebih banyak orang yang pelupa dan memilih untuk tidak peduli akan kejahatan para koruptor, bagaimana mungkin Indonesia bisa sejahtera? Kita bisa merdeka karena fokus dan kesadaran kita dalam berbangsa pada waktu itu kuat terbangun. Banyak negara-negara maju pun
hukum bisa maju karena masyarakatnya punya prioritas utama memperbaiki negaranya juga. So, gue berharap kita bisa ikut semangatin para penegak hukum untuk memberantas korupsi di negara ini ya. Jangan sampai nggak bisa bedain antara berita yang sangat penting seperti berita musibah, terorisme, kriminal, dan lain-lain dengan berita viral yang nggak penting. Misalnya seperti berita tentang selebritis yang cari nama dengan pembodohan masyarakat.